Allahumma sholli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang sama-sama kita hormati Kiai Haji Ahmad Bukhari Muslim. Saya Agus Yunanto, kami berdua datang dari Jakarta sengaja untuk bersafari dakwah di Eropa dan juga di Inggris. Pembicara utamanya adalah Kiai Haji Bukhari Muslim. Saya hanya mendampingi sebagai moderator. Yang saya hormati, saya banggakan bapak-bapak, ibu-ibu kelompok pengajian ini yang dari Den Haag dan juga ada yang dari Rotterdam barangkali. Iya. Apa nama pengajiannya? CIE, Cahaya Islam Eropa. Cahaya Islam Eropa, Masya Allah. Kami bro sangat berterima kasih diundang ke forum ini untuk berbagi. Mudah-mudahan nanti apa yang disampaikan oleh Pak Kiai Haji Bukhari Muslim bisa bermanfaat buat kita semua. Amin. Dan kita terbuka saja nanti setelah Pak Kiai memaparkan materinya. Setelah itu kita akan tanya jawab, diskusi dan seterusnya. Waktunya terserah Bapak Ibu sampai jam berapa. Karena kami bebas, Pak Kiai sama saya bebas. Barangkali itu Pak Kiai tafadhol maskuran. Terima kasih. Mohon maaf saya duduk di atas. Ya. Saya nggak bisa duduk di bawah. Bisa duduk nggak bisa berdiri. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, jamaah CIE ya. CIE dua dong. CIE seno. CIE dan Al-Hikmah. Kita dari Al-Hikmah. Yang insya Allah semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ma tasqutu min waraqah illa ya'lamullah. Tidak ada yang kebetulan dalam dunia ini. Semua memang sudah didesain, dirancang oleh Allah. Hari ini takdirnya kita bertemu di sini. Kita berjumpa di sini dalam suasana yang penuh keakraban. Alhamdulillah kita datang sudah berjumpa dengan Pak Tom. Masya Allah. Masya Allah ini. Jadi ternyata banyak hal yang sering kita lupakan. Salah satunya sering-sering ketawa. Amin. Jadi waktu saya bawa Ustadz Somad menemui seorang ulama kenamaan Indonesia, mungkin Bapak Ibu ingat nama beliau. Beliau masih hidup sekarang, umurnya udah 100 tahun. Masya Allah. Masya Allah. Namanya Abuya Profesor Kiai Alyafi. Masya Oh Allah. iya. Mantan Ketua MUI, Masya Allah. mantan Ketua Rois Am PBNU. Beliau ahli fikih. Ketika Ustadz Somad minta nasihat, kata beliau, Puang, tolong kasih nasihat saya. Saya bilang sama Pak Kiai, Puang ini sekarang Ustadz terkenal, Ustadz kondang. Ya kayak Puang dulu lah. Beliau kasih nasihat, apa kata beliau? Tertawalah. Tertawalah. Terus apa lagi Puang? Tertawalah. Hah. Terus apa lagi? Tertawalah. Sampai 3 kali. Kenapa? Karena ini jarang diajarkan katanya. Ini salah satu hadis Rasulullah yang jarang diajarkan. Masya Allah. Jadi orang tuh kayak misalnya Bapak Ibu di sini kan sudah aktif selama sepekan, kan perlu refreshing. Di rumah kadang ketemu dapur ketemu kamar ketemu atas, itu kan butuh refreshing. Memang ya tentu kita dalam hari-hari kita sudah ada refreshing spiritual, namanya sholat. Alhamdulillah dalam agama ini sholat itu disebut oleh Al-Quran la'allaka tardo, supaya engkau enjoy, supaya kita nyaman, supaya kita senang, supaya kita bahagia. Tadi beliau mengawali dengan pertanyaan tentang 7 anggota. Jadi 7 anggota badan kita yang harus ikut sujud secara sempurna. Jadi mumpung Bapak Ibu kalau masih kuat, masih sehat, dipraktekkan dengan benar. Diajarkan kepada anak, diajarkan kepada cucu. Kenapa? Karena kalau itu dipraktekkan dengan benar, insya Allah kita sehat. Sehat spiritualnya, sehat jasmaninya. Apa itu yang 7? 7 itu yang pertama adalah 2 telapak kaki.
Ketika sujud itu jangan cuma begini, tapi diusahakan dilipat. Agak begini. Jadi jarinya itu ditekuk, Masya Allah. jarinya ditekuk. Itu refleksi luar biasa. Diurut itu. Ya. Jadi jari itu Refleksi. ditekuk. Bagus lagi kalau sempurnakan duduknya. Maaf. Jadi kita begini. Nah, ini didudukin. Apa namanya nih? Didudukin. Tumis. Ah, diduduk. Iya. Ketika ruku, Kalau ketika sujud, sujud. nah, ketika sujud, nah, begitu sujud, ketika sujud, nah, ininya disunahkan dirapatkan. Ini nih, jadi ini lekukannya nih. Tapi jarinya ditekuk. Ini dirapatkan. Itu kesehatan itu. Ya. Tumit ah. Bukan ujung jari. Ujung jari bukan. Jadi ketika kalau kita takbir kan disunahkan dibuka. Ya. Waktu sujud dirapatkan. Setelah sujud dibuka lagi. Jadi gini ya. Ya, jadi kalau waktu sujud, pas sujud itu dirapatkan. Dirapatkan, Kalau takbir atau setelah, pokoknya tidak selain sujud itu direnggangkan. direnggangkan. Baru tahu tuh. Coba kalau ini dipraktekkan betul. Wanita juga sama. Semua sama. Oh, sama. Tidak ada perbedaan. Oke. Malaysia. لا لا معليش والله معليش. Nah, Jadi kalau ini dipraktekkan betul memang sehat. Masya Allah. Jadi kalau Nabi itu ngasih tahu Bilal adzan, beliau nggak bilang adzin, dia bilang enggak. Adzan bilang enggak. Tapi apa kata beliau? Arihna bihaya Bilal. apa itu? Ayo kita refreshing. Masya Allah. Jadi sholat itu refreshing. Refreshing. Gimana nggak refreshing? Nabi itu ketika di Isra Mi'rajkan oleh Allah Iya, kan sedang gundah, iya. sedang sedih. Problematik. Ditinggal wafat istri tercinta, ditinggal wafat paman tercinta, pulang kampung ternyata diusir, dilempari kotoran, sedang mengalami goncangan jiwa yang sampai dalam sirah Islam, sejarah Islam itu disebut dengan Amul Huzni, Ya Allah. tahun duka cita, Sedihnya. tahun sedih, tahun berkabung lah. Iya. Pada saat itu Allah lewat peristiwa luar biasa, itu peristiwa Isra Mi'raj itu Isra Mi'rajkan Rasulullah hanya satu malam. Coba perhatikan dalam Al-Quran, bahasanya indah sekali. Subhanalladzi asra bi abdi. Tidak disebut asra bi Muhammad, tidak disebut asra bi nabiyyi, tidak disebut asra bi rasuli, tapi asra bi abdi. Tidak disebut Rasulullah sebagai personal Muhammad, tidak disebut pangkatnya sebagai nabi, tidak disebut pangkatnya sebagai rasul, tapi disebut sebagai hamba. Kita semua ini kan hamba. Artinya apa? Yang dirasakan, yang dinikmati, yang dialami oleh Rasulullah peristiwa itu kita bisa merasakan. Lewat apa? Lewat sholat. Masya Allah. Lewat sholat. Maka di surat Toha Allah ceritakan kepada kita, wasbir ala ma yaqulun wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'is syams wa qabla ghurubiha wa min ana'il lail fasabbih wa atrafan nahar la'allaka tardah. Di sholat itu 5 waktu kan ada orang awak yang agak anulah bocoalui lah mengatakan bahwa di Quran tuh nggak ada sholat 5 waktu. Ada tuh. Ade Armando. Di Quran Allah sebut 5 waktu itu. Jadi subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, bahkan namanya pun disebut di Quran. Iya. Namanya pun disebut. Nama pun disebut dalam Al-Quran. Nah, Allah memberikan apa kepada Rasulullah SAW untuk mengajarkan kepada kita arih nabiha, refreshing kita. La'allaka tardo, supaya kita lega, supaya kita enjoy, supaya kita nyaman. Kenapa? Karena ketika kita sholat itu seperti kita berjumpa dengan Allah. Ka'annaka taroh, seperti kita melihatnya. Fa illam takun taroh, kalau nggak ngelihat, fa innahu yakin bahwa Allah pasti melihat kita. Iya. Kedua, kalau sholat itu ya seperti kita sholat terakhir. Jadi kalau sholat zuhur anggap sholat terakhir. Maka Nabi selalu bilang, sholli kasolatil muwaddi'. Sholatlah seperti kita mau berpisah. Jadi kalau kita sholat zuhur, ini sholat terakhir. Supaya apa? Khusyuk. Ada ulama Buya di Minang, namanya Buya Tan Kebesaran, mantan ketua MUI, pernah menjadi ketua MUI. Dulu di zaman Jepang, beliau itu mau dibunuh oleh Jepang. Dan beliau mengatakan sholatnya yang paling khusyuk itu adalah sholat waktu itu. Karena mau dibunuh kan, mau mati nih. Jadi sholat yang terbaik yang dipersembahkan. Jadi memang benar kata Rasulullah SAW. Jadi setiap kita sholat itu merasa ini sholat yang terakhir, mempersembahkan yang terbaik.
Maka sholat itu diawali dengan apa? Wudhu. Idza qumta ila shalah fa asbighil wudu. Jika mau berdiri untuk sholat, fa asbighil wudu, sempurnakan wudu. Jadi kalau kita wudunya masih asal-asalan, ya nggak bakal nikmat sholat, nggak bakal asik sholat, nggak bakal refresh sholat, nggak bakal nyaman kita sholat. Maka sempurnakan dulu. Coba kita lihat Quran. Di Quran itu Allah nggak ngajarin teknis sholat, nggak ada. Cuma disebut ruku, sujud. Nggak ada mesti begini, mesti begini. Tapi wudhu diajarkan. Tayamum diajarkan cara. Idza kumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq famsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Dirinci oleh Allah. Ka'bah masih menghadap kiblat yang Ka'bah. Iya, semua dirinci. Dirinci oleh Allah caranya. Jadi wudhu itu dirinci, diajarkan oleh Allah. Mulai Bagian-bagiannya. basuh muka, kemudian tangan sampai ke siku, mengusap kepala, cuci kaki, itu diajarkan. Kemudian menghadap Fa illam tajidu ma'a kiblat. fatayammamu sa'idan thayyiban. Kalau nggak ketemu dengan air, nggak jumpa dengan air, maka bertayamum Tayamum. yang suci. Masya Allah. Wamsahu biwujuhikum Lah kalau wa apa aydikum. namanya Jangan tanya ada, jangan. Ini lagi ceramah, jangan. Oh iya, sorry. Berhadas. Tayamum berhadas gimana? Kamu Nah, jangan, nanti. jangan Nanti tanya. dijelaskan. Tanya Oh, tuh oh, aja saya tanya. Itu namanya kurang bagus ya. Jadi- ngeri. Jadi ketika Allah merinci itu artinya apa? Bahwa ini lengkap. Bahwa mau mencapai satu sempurna itu, nah, lewati ini. Ingin menggapai itu, lalui ini. Karena di luar itu nggak bisa. Sama dengan kan, pada satu waktu ada orang baru lulus, masih fresh lah dari luar negeri, dari Amerika, hebat sekolahnya. Kemudian dia bilang, wah ini nggak benar nih, Islam nggak adil. Masa hanya orang Islam aja yang boleh masuk surga? Kan ditanya, emang bapak waktu kuliah di sana daftar nggak? Ya daftar lah. Mana bisa kalau nggak daftar? Coba kalau ada orang nggak daftar, tiba-tiba dia ikut ujian, dia ikut nilainya bagus, diakui nggak, dikasih ijazah nggak bakal dikasih. Kenapa? Karena dia nggak terdaftar. Mau masuk surga itu harus jadi orang beriman. Orang beriman itu harus melewati Islam dulu. Itu tuh apa runutannya, mesti dilalui, mesti dilewati, baru bisa mencapai apa yang kita mau, apa yang kita inginkan. Karena Allah kasih jalannya begitu. Gak mungkin tiba-tiba mau punya anak tapi gak mau nikah. Gak mungkin. Nikah dulu baru bisa punya anak dan seterusnya. Nah, proses-proses ini dihadirkan oleh Allah lewat satu orang yang mulia, namanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika Isra Mi'raj Allah sebut tidak Muhammad namanya, tidak Rasul jabatannya, tidak Nabi kedudukannya, tapi sebagai hamba Allah. Apa maknanya? Bahwa kita juga bisa merasakan hal yang sama. Makanya salah satu peristiwa dan dialog antara Allah dengan Rasulnya Rasulullah SAW itu diabadikan dalam bacaan sholat kita. Apa itu? At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibat. At-tahiyatulillah. Boleh dua versi bacaan itu. Apa ini rukun Rasul? Ketika Rasulullah SAW menghadap kepada Allah, ketemu dengan Allah langsung itu, Jibril aja nggak bisa lewat, nggak bisa masuk. Yang ngantar itu cuma sampai di gerbangnya doang, nggak bisa masuk. Ketemu Allah, Rasulullah menyampaikan at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibat. Apa jawab Allah? Assalamu alayka ayyuhan nabi. Makanya dalam sholat yang sekarang pun kita nggak ganti bacaan itu. Kenapa? Coba ibu, Rasulullah SAW sudah meninggal kan? Katanya. Nah, Rasulullah secara fisik jasadnya sudah meninggal. Tapi beliau itu diberi jaminan, apa jaminannya? Kata Rasulullah SAW, man shalla wa sallama alayya taslima faradda alayya ruhi li an arudda salam. Siapa yang bersolawat, membacakan kepadaku salawat dan salam yang sempurna, Allah kembalikan ruhku untuk jawab salamnya. Masya Allah ya Rabb. Gimana tuh coba? Jadi kalau kita tiba-tiba asik gitu bersolawat kan, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah
pasti beda. Apalagi kalau selawatnya di depan kubur beliau kan. Nangis. Kita selawat dari jauh aja udah kerasa itu. Dan coba, kan kita sekarang jam berapa nih? Jam 3-an ya? 3.20. Sekarang di Jakarta jam 8:30 malam. Di Kalimantan jam 10:30. Di Papua 10:30. Setengah 12. Setengah Di 12 Papua. ya. Sudah bayangkan. Artinya apa? Gak putus-putus itu orang berselawat. Seluruh dunia. Gak berhenti-berhenti itu orang berselawat. Artinya apa? Rasulullah ada hadir. Rasulullah hadir. Makanya ketika kita lagi ada persoalan, lagi ada masalah, sering-sering berselawat. Kalau suami lagi ngambek, sering-sering bacain selawat. Ajak suaminya berselawat. Istrinya juga. Istrinya kalau ngoceh terus, kasih selawat. Kenapa? Karena pasti ada yang siapa yang rajin baca Orang selawat, istrinya diam Allah sempit mudahkan begitu. segala kesusahan. Allah ringankan beban-bebannya. Masya Allah. Dan janji Allah yang lain, yang paling hebat itu apa? Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi wa asyra. Siapa yang satu kali saja salawat untukku, Allah bersalawat untuknya 10 kali. Allahu Apa itu salawat Akbar. Allah? Salawat Allah itu anugerah, berkah hidup. Apa sih berkah itu? Coba Bu, pernah dengar kan? Berkah itu apa Bu? Berkah. Gimana ya segala Diridhoi Allah. diridhoi. Berkah itu artinya ziyadatul khair, kebaikan yang bertambah. Suaminya tetap Pak Tom, tapi makin ganteng, Ton. makin Berkah. kinclong, Bahagia, senang. makin lucu, makin gemesin gitu. Masya Allah, beruntung. Saya kira merdeka. Ya kan? Istrinya tetap itu, tapi menyenangkan, tetap cerewet. Tapi omelannya itu serasa iringan musik. Rasa orang bernyanyi ya, Tati. Iya, serasa ada paduan suara yang menggema. Tetap itu namanya berkah. Berkah. Ya, Lebih segala tinggi sesuatu. lagi definisinya lagi. Subutul khair fi syai'. Menetapnya, kokohnya, lengketnya, kuatnya kebaikan pada sesuatu. Itu berkah. Berkah. Makanya kalau kita makan, sesuatu Allahumma nikmat yang berlebihan. barik Lana fima rozaktana wa qina azabannar. Manisnya bertambah. Coba Kalau kita dulu. ketemu dengan orang selalu barakallahu fiik. Barakallah. Itu doa. Jawabnya Barakallah. wa fiik barakallah. Barakallah. Wafik Oh, dibalik barakallah. lagi. Dibalik kalau kita berbarakallahu fiik, jawabnya Wafik barakallah. naik level lagi. Nah, naik. Oh iya, Allah barik fiik. Naik level lagi. Apa? Uhibbuka fillah atau uhibbuki fillah. Aku mencintaimu karena Allah. Apa jawabnya? Masya Allah. Ahabbaka alladhi ahbabtani lahu. Masya Allah. Kalau tiap hari begitu, Indah sekali bahasa Qur'annya. Masya Allah. Lembut. Islam ini kalau dipraktekkan, Masya Allah luar biasa. Lembut sekali ya Allah. Damai dunia ini. Benar, nggak ada Damai hidup kebencian. Seperti That is kita what- kumpul hari ini kayak nggak ada beban kan? Padahal nggak tahu tuh ada tagihan kartu That's kredit. right. That's right. Rumah belum bayar. Belum bayar. Tetap Anak minta alhamdulillah. ongkos kuliah. Tanggal 1 Iya. soalnya, Pak. Bayar Pak tanggal 1. Dan banyak lagi persoalan. Tapi bisa enjoy kenapa? Karena Allah memberikan hiburan kepada kita. Apalagi kalau naik level lagi. Wow. Innalladzina qalu rabbunallah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ayat apa nih, Pak Allahu Ustaz? Akbar. Sungguh Allah mengatakan, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabbunallah, Tuhan kami Allah. Tsumastaqamu, kemudian dia pegang teguh. Dikit-dikit kembali ke Allah, dikit-dikit kembali Allah. Piring jatuh, baca apa? Innalillahi. Dengar ada yang sakit? Innalillahi itu bukan doa orang meninggal. Cuma kalau yang nggak ngerti marah Tati. Harus dibiasakan. Jadi jangan membiasakan, jangan membenarkan kebiasaan, tapi membiasakan yang benar. Membiasakan benar kan buku ada harus sesuatu yang baru. Iya. Kita biasanya misalnya wah keluar tuh kata-kata kebun binatang semua keluar kan. Allahu Harus dirubah dengan kebiasaan yang baru. Iya, iya.
Nah, itu harus dilahirkan. Jadi ketika merubah budaya yang jelek, Kata-kata kebun alihkan binatang. dengan budaya yang bagus. Orang yang biasanya ngerokok kan nggak gampang tuh berhenti ngerokok. Ya mungkin ngemil dulu, makan permen dulu, kan prosesnya bisa bertahap, dan seterusnya. Begitu pula kita menjadi hamba Allah, nggak ujuk-ujuk. Makanya ketika Allah cerita kepada kita, wasta'inu bis-sabri Jawanya keluar wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan sholat. Dan sholat. Innaha, sesungguhnya ini sabar dan sholat itu berat. Illa 'alal khashiyin, kecuali yang khusyuk. Siapa orang khusyuk itu? Ternyata khusyuk itu bukan Allahu Akbar takbir nggak dengar apa-apa, atau Sampai ada yang begini. nggak perlu, Wah, biasa aja. Apa itu? Ternyata khusyuk itu dijelaskan oleh Al-Quran di surah Al-Baqarah itu. Allah jelaskan dalam lanjutan ayatnya, khusyuk itu alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Jadi khusyuk itu adalah apa? Yadhunnuna ya'taqiduna bila syak, yakin tanpa ragu, annahum mulaqu rabbihim. oh, Jadi kalau itu kita khusyuk sholat ya. apa? Sedang ketemu Allah, sedang Oh, jumpa itu yang Allah. khusyuk. Jadi yakin. Sementara kalau kita sholat karena sedang jumpa Allah nggak bisa asal-asalan. Jangan main comot aja. Bisa Kadang-kadang ngupluk-ngupluk baju lagi, malah. wah sudah tinggal pakai mau kena. Tapi kalau pergi keluar, Bu, dandannya sampai setengah jam, 1 jam, 2 jam, kan? Minyak wanginya 2 liter. Nah, itu harus dirubah. Kalau ketemu Allah spesifik, siapkan waktu betul, siapkan konsentrasi kita untuk apa? Supaya kita menghadap kepada Allah tuh Allah lihat kita. Kita yakin bahwa Allah pasti melihat kita. Yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Yakin bahwa kita berjumpa dengan Allah, bertemu dengan Allah. Allah dengar doa kita, Allah dengar munajat kita, Allah dengar permohonan kita, Allah dengar permintaan kita. Makanya nggak boleh kesusu. Kalau kata orang Awak itu jangan kaja-kaja. Tergesa-gesa. Iya, Oh. jangan kegesa-gesa. Malah kalau sholat malah bisa menangis. Ya. Iya, makanya dia harus Itu dinikmati. halal nggak kalau sholat menangis? Iya, boleh. Oh, boleh. Harus dinikmati. Harus dinikmati. Kenapa? Kalau kita nikmati betul, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, kalau imam tembus Al-Fatihah itu lama. Baru baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Udah nangis aja tuh. Mau Ar-Rahman itu berat tuh. Bukluk. Jadi ini yang karena Rasulullah ketika berdoa Allah gitu. Allah kemudian balas apa? Assalamu alayka ayyuhan nabi. Oh, iya. Selamat, sejahtera, sukses, rahmat, berkah Allah tercurah untukmu. Oh, Wow. Tapi Nabi itu Masya Allah luar biasa Masya ya. Allah. Pribadi yang hebat. Kenapa? Di tengah-tengah puncak kenikmatan itu, karena nikmat yang paling hebat itu, nikmat yang paling tinggi itu apa? Berjumpa dengan Allah. Bertemu dengan Allah. Kita baru bertemu dengan ciptaan Allah aja, kayak Pak Tom aja udah seneng kan? Kalau lama nggak ketemu Pak Tom aja udah kangen kan? Bisa aja. Kalau lama ndak bahasa bojo Padatuk kan kangen lo kan? Lama ndak bahasa bojo Unirita kan kangen lo masakannya kan? Masakannya lo Uni. Gitu loh. Di Belanda ada jengkol. Sorry. Ada ya ini. Kemarin kamu baru makan. Jengkol gitu. Ya kan? Apa yang dilakukan Rasulullah SAW? Apa kata beliau? Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholih. Ya Allah, jangan hanya ambil surat. Jangan hanya saya aja ya Allah. Assalamu alayna. Keselamatan itu, kesejahteraan itu, rahmat itu, berkah itu semuanya tercurah buat kami. Disebut lagi secara khusus siapa? Ala ibadillahi sholihin. Hamba-hambamu yang soleh. Allah. Sholat. Gimana caranya kita tahu kalau kita tuh baik? Lihat aja teman kiri kanan kita. Kalau teman kiri kanan kita baik, berarti insya Allah kita baik. Amin, amin, amin. Pasti itu. Tapi kalau Almar'u kiri kanan bawah, Ala dini khalili. Seseorang itu tergantung gimana kawannya. Almar'u ma'aman ahab. Seseorang itu pasti dikumpulkan dengan komunitasnya. Gak jauh-jauh. Kalaupun berkumpul, pasti gak kompak. Pasti nggak nyatu, pasti nggak dekat, pasti nggak bisa bercanda, pasti bawaannya tegang, Tegang. macam lah. Ada aja masalah. Tapi kalau sudah connect, pasti Allah adakan. Apa? Allah pertautkan hati. Masya Allah. Apalagi kalau berzikir di pagi hari, berzikir dengan sore hari dengan salah satu doanya. Allahumma innaka ta'lam anna hadhil qulub qad ijtama'at ala mahabbatik wal taqat
ala ta'atik wa tawahhadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nasrati syariatik fawathikillahumma rabitataha wa adib wuddaha wahdiha subulaha wamla'ha binurikal ladzi la yakhbu washrah suduraha bifaidil imani bik wa jamilit tawakkul alaik wa ahyiha bima'rifatik wa amitha ala syahadati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'mal nasir. Ya Allah, hati-hati ini berkumpul dalam rangka cinta kepadamu, enggak yang lain. Enggak pengen apa-apa ya Allah, pengen seneng tapi atas ridhomu ya Allah. Amin. Kalau orang ada kan pengen cari seneng juga kan. Saya lihat kemarin kata istri Pak Dubes di Swiss itu, Ustadz, itu ditutup karena takut orang banyak bunuh diri. Bunuh diri. Karena apa, kecewa? Atau? Ya macam-macam. Kan ada orang sudah sampai puncak tiba-tiba tidak ada apresiasi, kan bunuh diri jatuh. Maka agamalah yang menyelamatkan kita. Alhamdulillah. Di Jepang kan juga begitu. Banyak yang bunuh diri. Sholat menyelamatkan kita. Kalau orang nggak sholat. Jadi kemarin kami ke Interlaken sama Ibu Epi sama suaminya diantar kami Bu Bapak Agus, jalan itu kami di sungai itu, kami lihat masya Allah indahnya kita. Indah banget. Konon mungkin itu dibuat, Allah alam. Yang jelas bahwa sekarang hari ini kita menikmati sebagai sebuah sungai kan, yang indah luar biasa, airnya jernih, alirannya dahsyat luar biasa. Saya bilang kalau inilah bedanya. Kalau orang beriman, ini makin mengokohkan imannya. Kalau orang tidak beriman, ya dia biasa-biasa aja. Iya, Dia betul. biasa-biasa aja. Kenapa dia merasa membeli? Dia merasa membayar, dia merasa bisa begini, bisa begitu. Kita kan enggak. Begitu dapat, masya Allah, tabarakallah, Ya Allah, alhamdulillah, amin. Allahu akbar, subhanallah. Alhamdulillah, Itu pasti ucapan subhanallah. tangan keluar berbeda. Itu pasti berbeda. Kenapa? Karena kita sudah doakan oleh Rasulullah. Wa ala ibadillahi sholihin. Untuk hamba-hambamu ya Allah yang soleh, yang baik-baik. Makanya enggak ada yang paling indah dalam hidup ini kecuali kita memiliki kawan, teman, sahabat, suami, istri, pasangan kita, anak cucu kita yang qurrata a'yun. Makanya doa kita apa? Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu doa. Hidup kita tuh nggak jauh, nggak zikir doa, nggak zikir doa, nggak zikir doa. Semua hal. Masuk kamar mandi aja doa, keluar kamar mandi doa. Di mana tempat kita semua dipagari dengan zikir dan doa. Sementara Allah sudah ngatur, inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya sholat itu diwajibkan, disyariatkan untuk orang beriman, ditetapkan waktunya. Sampai ketiduran. Coba, kenapa subuh cuma 2 rakaat? Padahal kan kita belum ngapa-ngapain. Berat sih saya 2 rakaat aja berat Ya banget. kan? Kenapa zuhur kok malah 4 rakaat? Padahal kita banyak kerjaan. Sunnah zuhur berapa? Qobla zuhur 4. 4, Sudah zuhur 2. 2, Berarti sholat zuhur itu 10 rakaat. 10 betul. Padahal banyak pekerjaan. Kenapa? Karena justru kita banyak pekerjaan tuh banyak dosa, banyak yang dilihat, banyak yang disangka, banyak yang jelek yang didengar, banyak tenaga keluar nggak berguna. Perlu kita refreshing, Astagfirullah. perlu kita bersihkan, perlu kita jernihkan. Asar juga demikian, maghrib demikian, isya mau tidur 4 rakaat. Supaya apa? Kita merenung lebih panjang. Tapi begitu bangun subuh, alhamdulillah cukup 2 rakaat. Bahkan jika sholatnya qobliyah subuh 2 rakaat, kata Nabi SAW, rakaat al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Iya, 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik dari dunia dan isinya. Masya Allah. Ya Allah. Lebih berat Ya ya, info Rabbi. ini. Yang dicari orang, yang dikejar orang, ternyata kita udah dikasih oleh Allah. Masya Allah, dikasih Pertanyaan. surga, ya Allah. Mau nggak ngerjain? Pertanyaannya tuh, pernah nggak bu ibu di rumah sama suami, sama ayahnya anak-anak, papanya anak-anak, papinya anak-anak. Ibu disuruh, bu berdiri coba bu, papa pengen lihat, papi pengen lihat, abang pengen lihat, udah pengen lihat, akang pengen lihat, mas pengen lihat, sholat nggak pernah nggak bu? Masya Allah. Ya Allah, luar biasa dong suami begitu. Hah? Pernah nggak? Hah? Mm-mm. Kan sayang kita kan Mm-mm. di dunia bisa bahagia bareng, kenapa kita nggak bisa surga bareng? Mm-mm. Sholatnya dibetulkan Ah. dulu. Benar. Saling memperbaiki. Masya Allah. Kalau rumah sudah mulai buram catnya minta dicat, sudah mulai bocor-bocor sedikit bisa dibenahi, bahkan ganti atap, bahkan renovasi, bangun ulang.
Kenapa sholat kita nggak pernah nanya? Padahal ini yang pertama. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Fa in saluhat saluha sa'iru amali. Fa in fasadat fasada sa'iru amali. Amal pertama yang diperiksa oleh Allah itu sholat. Walaupun kita zakatnya bermiliar-miliar, haji kita berulang-ulang, umroh kita terus menerus, tapi kalau sholatnya nggak beres, nggak ada. Maka Allah perintahkan khusus di Quran. Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Perintahkan keluargamu untuk sholat. Perhatikan sholatnya. Wastabir 'alaiha, dan bersabarlah atasnya. Kenapa? Karena berat tadi. Sehingga dari gerakannya saja sudah menguatkan kita. Tadi apa namanya nih? Jari-jari kaki, ya. Setelah dua lutut, warukbatain. 3. 2 lutut. Berarti sudah 4. Kan ini 2. Ini 2. Oh gitu. Ya, 4. Ya. Baru wal yadain, 2 tangan. 6. Dan 1 ini. Dahi dan hidung ini 1. Oh udah. Jadi 7. 7 anggota sujud. Nah, 2 ini telapak Paling bawah. ya, tapi dilipat, diusahakan sebisa mungkin dilipat. Ditekuk ya. Ditekuk. Kemudian 2 rukbatain, 2 lutut, 4. kemudian 2 tangan 5. dan 1 ini. Ya, sidat hidung itu 1. Tapi hidung tuh enggak apa namanya itu kan menurut Pak Bakmi ya? menjadi anggap aja milik satu. Iya. Tapi kalau misalnya pas lagi agak sulit hidungnya untuk kena, Harus jidatnya. harus Bukan jidatnya hidung. harus ya. Jidat Tapi hidung 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 boleh tidak kena, tapi jidatnya harus kena. Kena sajadah maksudnya. Iya. Oh, Iya. Hati-hati. Nah, kalau ibu misalnya pakai mau kena nih, Mau nah, kena, ibu kena khususnya nih, hidung. nah Oh, hati-hati. Oh. Kalau ibu sengaja bentangin mau kenanya, misalnya tempat sujudnya agak bau, kemudian bentang, nggak boleh. Oh, nggak boleh. Memang nggak boleh begitu. Nggak boleh. Berarti kecium dong kalau misalkan ini apa namanya sajadahnya nggak. Iya, artinya maksudnya yang kita pakai, alat yang kita pakai itu nggak boleh kena situ, dipakai sujud. Oh. Iya, harus saja ada yang disiapkan untuk itu. Allah, ya Suka Rob. emang itu begini. Iya, kadang-kadang kan jilbab sengaja gitu. Malah sujudnya di atas. Iya di atas marah kerudung ya. enggak maksudnya takut kotor atau Iya. merasa dirinya terlalu bersih. Enggak, kan mencium apa debu kan nggak daripada apa-apa. bersin. Pak- Kalau misalkan begitu Ya sujud bawa bersih. sajadah apa kain dari Sajadahnya rumah. ditaruh, alasnya ditaruh, jangan yang kita pakai. Bawa kain Bapak-bapak aja. juga demikian, misalnya pakai sorbannya nih gitu nggak boleh. Lepas boleh. Harus Kalau lepas. gitu berarti sajadah yang penting mesti bersih Iya. untuk sholat. Makanya kita bawa Nabi Allahu itu Akbar, ya. ada satu yang dibiasakan namanya al-hasir. Al-hasir itu yang sejadah yang termasuk Kecil. kotor itu. Itu sunnah. Sajadah mau. Jadi kalau ibu-ibu punya sejadah kecil itu, apalagi sekarang kan kalau beli parfum apa gitu kan ada hadiah tuh sejadah yang saya suka bawa juga. Tuh kecil. Nah, itu kita taruh di situ untuk pakai sujud. Kalau enggak sujud saja di mana saja. Jangan pernah mikirin kotor yang kalas. Kenapa? Karena bumi Allah dijadikan untuk tempat sujud. Jadi bisa kita sujud di sana justru bagus. Debu nggak apa-apa, nggak usah khawatir. Kerajo saya. Jangan membahayakan kita. La yadurrukum, tidak akan membahayakan kita. Kenapa? Karena Allah telah menyelamatkan kita. Karena dulu kan belum ada kaos kaki, ya kan? Ibu-ibu tuh pakainya panjang sampai nyengser di tanah itu. Iya. Sehingga ditanya sama Ummu Aisyah, ditanya sama para ibu-ibu, mana dong kalau ketemu misalnya kayak tai kucing, tai burung segala macam, gimana? Nah, kata Nabi, ketika kita jalan kena ini, debu berikutnya menjadi pensuci. Kalau sekarang kan udah pakai kaos kaki, lebih terjaga kan. Kalau dulu kan belum ada. Tapi itulah. Apa artinya? Jangan pernah khawatir. Kalau di sana kita pakai sujud, di sana kita pakai sholat, di sana kita pakai ruku, Allah sudah menyuruh. Kenapa? Wa tahhir baitiya lit-tha'ifina wal 'akifina war ruk'is sujud. Walaupun itu konteksnya Masjidil Haram, tapi apa? Konteks luasnya apa? Tempat sujud di mana saja. Iya. Sama kita pakai tetap ini kita pakai sholat, misalnya itu pakai sholat tadi. Tetap udah situ. Anggap sudah nggak usah macam-macam pikir lagi. Udah tempat dulu kita pakai. Kalau kita masanya mau pakai alat yang kita pakai lah. Tapi jangan yang ada di badan kita. Jangan dipakai. Jilbabnya sengaja dibentangin, mukenanya sengaja dilebarin, jangan. Supaya apa? Betul-betul kita sujud. Pas sujud. Kenapa? Ini akrobu ilal ibad fis Mau sujud ini, fa akthiru du'a'akum. Cara kita yang paling dekat dengan Allah. Oh ya itu putih sujud. mau.
Maka apa kata Nabi? Perbanyak. Sujud kapan? Semua sujud. Gimana ibu yang sholatnya duduk? Digini-giniin dulu. Ada nggak solusinya? Takut abu. Nah, sekarang kan sudah ada Bu. Sekarang kayak kursi yang pertama kali membuat itu di Emirat, Itu karena di Dubai. rupan kalau Di Dubai. Jadi sholat dulu. Musola di Dubai di bandara Dubai itu Boleh nanya. dibuat kursi yang orang sholatnya duduk bisa sujud. Masya Allah. Iya. Oh, jadi kursinya bisa duduk. Ya kayak kursi. Kalau ibu sekolah dulu di MTS dulu atau di Ibtidaiyah dulu itu kan ada tuh. Kan kayak kursi sekolah. Mungkin Bapak nggak ngalamin ya pernah sekolahnya di Saya nggak pernah. negeri soalnya. Enggak. Saya nggak pernah masuk madrasah. Enggak, SD juga dulu begitu. Saya juga SD Impres. Tapi dulu tuh kursinya kan sekalian kayak meja kan. Bangku itu. Jadi nyambung. Itu sekarang itu buat gitu. Jadi orang sujud di situ. Gimana kalau misalnya duduk begini nggak apa-apa. Sujud aja. Sujud apa? Kenapa? Gitu ya. Kalau umpamanya yang duduk begini kursi nggak ada tempelannya nggak apa-apa. Sujud aja, rendahkan diri di situ. Kenapa? Karena disitulah jarak kita yang paling dekat dengan Allah. Kalau kata guru saya itu udah, pokoknya kalau sujud itu nggak mau bangun, kalau Allah bilang udah saya ampun, udah saya ampun. Kenapa? Yang kita baca apa? Subhana rabbiyal a'la, atau subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, atau subhanakallahumma rabbana wa bihamdikallahumma gfirli, atau subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikat. Satu peringatan. Saya mau tanya, ibu sujud ruku itu yang rukun itu bacaannya apa sujudnya? Kalau ibu sujud, ibu ruku nggak baca, sah nggak sholatnya? Oh, ya baca lah. Baca. Nggak, kalau nggak baca sah nggak sholatnya? Nggak sah. Sah. Sah juga. Al-Fatihah kan yang Oh, ya. Karena yang bacaan itu cuma Al-Fatihah sama tahiyat. Oh, Al-Fatihah. Yang lain itu gerak. Oh. Jadi jangan sampai kita mengejar jumlah bacaan daripada sempurnanya ruku dan sujud. Kan orang kan yang penting, contoh nih kan misalnya mau sujud kan, mau ruku kan, gitu. Allah Akbar subhanallah. Sehingga hanya sampai di sini bangun lagi. Oh. Karena menganggap sudah selesai bacaannya. Padahal bacaan itu baru dibaca setelah ini sempurna. Sudah sempurna ini baru baca. Ya. Iya. Makanya sholat yang benar pasti lama. Katanya pada berguguran dosa-dosa. Iya. Jadi kalau orang Ya Minang Allah. bilang mau yang Allah, lama ya. harus lama. Harus lama. Jadi kalau mau yang ya kayak renang kan, mesti diguyur sekian kali. Baru bisa nikmat berenak. Kalau asal-asalan ya, Iya benar. enak juga tapi mau campur dengan asap. Pokoknya ya tidak senikmat yang sesungguhnya. Pasti dapat. Orang udah sholat sudah pasti dapat. daripada kalio ya. Jangan. Aduh, tapi saya sholat tapi masih begini. Gak usah pikirin. Enggak usah pikirin. Ya benar. Sholat. Pokoknya Sholat. sholatnya. Karena nikmat kita bisa bersujud itu sudah luar biasa. Apalagi sama keluarga. Apalagi anak-anak kita. Kalau anak-anak kita sudah sholat tuh yang lain gak usah dipikirin. Allah yang ngatur. Gak usah khawatir. La as'alukum rizqa. Nahnu narzukukum wa iyyakum. Makanya kenapa di Islam tuh gak boleh bunuh anak. Emang ada orang bunuh anak? Iya kan? Ada. Menggugurkan kandungan. Oh ya Allah. Menutup pintu untuk tidak hamil lagi dan seterusnya. Karena gak ada alasan. Karena pengen mau berkarir lah inilah itulah. Nggak Tapi boleh. kalau normal-normal saja, kemudian ya Allah berkenan memang cuma segitu mau diapain? Ya kan? Beda. Tapi kalau ada keinginan untuk melakukan itu jangan. Kenapa? La tas'alukum rizqa. Iya Allah dibesarkan. itu sudah menjamin. Apa namanya? Jangan khawatir. Oh, Jangan pernah khawatir. Orang itu tidak akan pernah meninggal kecuali sudah sempurna rezekinya. Masya Allah. Makanya dalam bahasa agama kita orang meninggal itu namanya wafat. Qad tamma. Wafat itu artinya sudah sempurna. Ada orang di ICU udah berbulan-bulan nggak mati-mati. Ini ada orang sehat segar lagi ceramah lagi khutbah meninggal. Ya, lagi jalan meninggal, lagi olahraga meninggal. lagi mengaji, Naudzubillah lagi gitu maksiat ya. meninggal. Lagi mengaji malah lagi mengaji langsung. Alhamdulillah kalau lagi ngaji. Iya, kayak Kori yang ngaji di rumahnya Ibu Gubernur Jawa Timur kan? Lagi ngaji, lagi baca ayat tentang Ya Allah. wafat lagi kan sedang ada acara Liar. 40 hari meninggalnya suaminya Pugup. Ibu Gubernur kan? Lagi ngaji. Hilang. Indah sekali kan? Kita bisa iri. Masya Allah. Karena kita pasti diwafatkan oleh Allah sesuai dengan kebiasaan kita.
Allah, astagfirullahaladzim, ya Allah. Jadi kalau orang Semoga biasanya dalam maksiat, keadaan ya baik. meninggalnya maksiat. Ya. Kalau biasanya sedang menolong orang, sedang nyenengin orang, Ya Allah. sedang berbuat baik, insya Allah meninggalnya pun dalam keadaan. Amin ya Allah. Insya- Amin. Insya Allah. Nah, kali ini sebagai perkenalan, Masya Allah, perkenalannya tolong begini Bokci hebat ini aja. ya. Ya, Masya Allah. Ya, ini mudah-mudahan insya Padat Allah ya Mas Ton. menjadi Iya, iya, Masya Allah. berkah buat kita. Amin. Amin ya Rabbal Alhamdulillah, saya senang Alamin. ketemu dengan Hasna. ibu saya, Ibu Hasna, Madam Hasna, Masya Allah, tabarakallah. Dan Tabarakallah. ibu-ibu Fi yang lain, tabarakallah. bunda-bunda yang lain, bunda-bunda yang lain. Nanti kalau ada pertanyaan lagi silakan. Makasih. Ya. Itu dia namanya UBM. Klik yang mana? Sebelum kita tanya jawab, saya ingin bersaksi dulu kepada Bapak Ibu semua. Lagi sini. Saya kenal sama Ustadz Bukhari Muslim ini walaupun belum lama, tapi ketika kami dalam perjalanan kemarin dari Jakarta sampai sekarang ini saya bersaksi ya, Bapak Ibu ya. Akuan nih Ustadz Bukhari Muslim. Apa yang beliau ucapkan tadi itu, ya, itu secara konsekuen juga dilakukan. Alhamdulillah saya jadi ikut jadinya. Itu pun jadi begitu gitu. Artinya gini Bapak Ibu, maaf ya mungkin ada ulama yang ketika menyampaikan tausiahnya itu hanya disampaikan lip service. Gitu. Tidak sesuai dengan apa yang dilakukan. Antara kata dan laku itu berbeda. Ada. Tapi kita nggak perlu tahu atau kita menyalahkan, jangan. Maksud saya, ketika saya mendampingi beliau ini, beliau bagus berjamaah, berdua. Orang tahu, nggak ada yang tahu. Kan? Ya, ini maksud saya adalah apa yang beliau sampaikan ini semuanya benar. Ya, apalagi based on Quran dan hadis tadi sampaikan. Artinya ketika beliau menyampaikan ini maka ini valid. Maka Bapak Ibu kita tinggal kumpul, beliau ceramah tinggal ceramah. Tapi kalau ada nggak ada yang membekas di benak kita, nggak bisa kita implementasikan. Berkali-kali kita ceramah majelis seperti ini yang mulia ini hanya masuk kanan keluar kanan lagi. Kiri. Nah, masih mending masuk kanan keluar kiri. Ada yang masuk ke dalam. Masuk kanan keluar kanan. Bouncing dalam bahasa email. Nggak ada yang terima kan? Masih bagus Bu, masuk kanan keluar kiri. Masih masuk ke dalam otak walaupun sedikit. Bagaimana kalau masuk kanan keluar kanan, masuk lagi keluar kiri? Untuk apa kita majelis seperti ini? Maksud saya, mohon apa yang tadi disampaikan oleh Pak Ustadz, kami datang jauh dari Jakarta. Ya, kami datang dengan biaya sendiri, maaf. Dengan biaya sendiri. Kami ingin berdakwah. Kami nggak dapat apa-apa, nggak pengen apa-apa, cuma berdakwah. Garpu. Gitu. Nah, maksud saya, mohon ada yang bisa diterima oleh Bapak Ibu pesan-pesan yang sangat luar biasa dari Ustadz Bukhari Muslim. Yang dari beberapa hal juga saya baru dengar dari beliau. Masya Allah. Ya benar. Ya. Itu saja komentar saya. Silakan tafadhol kalau ada yang bertanya, baik dalam konteks yang tadi maupun yang di luar konteks. Silakan. Langsung ke Pak Ustadz saja. Pak Ustadz, tadi berhubungan sholat dan sujud, saya ingin menanyakan tentang saya pernah melihat atau sering melihat apabila sujud terakhir, ya, memang kalau kita sujud sendiri di rumah kan terakhir boleh berlama-lama ya. Nah sekarang kalau dalam keadaan di masjid berjamaah, sujud terakhir itu saya pernah melihat bahwa orang tuh walaupun imam sudah mengatakan Allahu Akbar untuk atahiyat terakhir apa namanya ya, udah bangun tapi yang bersangkutan masih sujud. Udah salam maksudnya udah salam. Belum. Oh, belum. Sedangkan saya pernah membaca, kalau saya salah membenarkan, bahwa perintah imam itu harus dituruti segera. Itu bagaimana Pak? Barakallahu fikum. Di hadis itu disebut begini, inna maju ilal Wa fik barakallah. Dijadikan imam itu untuk diikuti. Idza kabbara fakabbiru, idza raka'a farka'u, idza sajada fasajadu. Kalau dia baru ruku, dia sujud, dia baca diam. Nah, jadi kalau kita sujud, kita sholat berjamaah, ya ikuti imam. Jangan jauh-jauh dari imam. Nah, yang paling sering kita keliru itu di amin. Amin itu baru kita baca kalau imam sudah baca. Jadi jangan imam baru waladhdallin.
kita sudah kita sudah amin, jangan. Kita imamnya baru baru kita baca amin. Karena imam itu nggak boleh didahului. Supaya malaikat pun mendoakan. Barakallahu fiik. Ya, Ustaz, Ya. saya mau tanya. Ya. Assalamualaikum. Ya, kebetulan saya itu kan kerjanya berdiri. Jadi Ya. untuk salat itu saya harus duduk. Nah, tadi kan Pak Ustadz bilang kaki harus begini. Kalau Ya. kita posisi duduk, kakinya begini apa Ya, bagaimana? Gitu ya. Kalau beda, jadi sholat Boleh itu juga. kan yang tadi kita jelas itu yang Kedua sempurnanya. Iya. Kalau ibu duduk ya duduk seperti biasa, Ya pas berdiri saya berdiri, Ya. tapi untuk ruku itu bangunnya saya nggak bisa. nggak bisa. Jadi makanya duduk. untuk duduk. Ya. Nggak apa-apa. Tapi usahakan ini juga nempel nih. Ya nggak bisa. Karena Karena kalau Enggak tempel aja ke apa gitu. Nggak bisa. Kalau nanti ada tempatnya, kalau nggak ada nggak apa-apa. Tapi yakinlah bahwa ketika sujud itu kita menghambakan diri pada Allah, sudah merendahkan diri pada Allah. Kenapa? Karena itulah jarak kita yang paling dekat dengan ya Allah. saya biasanya sujudnya Iya. begini. Ya lebih Jadi ini kan lebih pada jauh ruku. daripada ruku. Iya, kalau ruku saya begini, terus Ya. sujudnya saya begini. Ya. Gitu. Oh boleh. Ya boleh. Jadi pokoknya gini, Bunda, dulu ada orang ketemu Nabi, dia baru masuk Islam. Ya. Kata Nabi, ya udah baca aja yang bisa deh. Ya apa ya Rasulullah, baca Al-Fatihah. Hafal. Ya udah baca aja subhanallah walhamdulillah aduh kepanjangan. Udah la ilaha illallah aja. Waduh libet. Udah Allah aja. Allah susah. Udah nggak usah baca. Sampai sebegitunya. Jadi beragama itu nggak ada yang disusahkan oleh Allah. Tapi jangan kita mudah-mudahkan. Iya. Artinya apa? Nah, dengan Ah, majelis cuma ini, belajar. ini kan ini luar biasa nih. Namanya majelis tauhid itu. Kan cia itu kan satu. Satu itu ya tauhid kan. Nah, jadi majelis ini ya kita bergembira, kita senang, saling curhat, saling berbagi, tapi jangan lupa saling mengingatkan. Ya. Kenapa? Karena 3 modal. Modal kita itu ilmu, walaupun nggak banyak-banyak yang penting ada. Ilmu itu nggak didapat di Google, nggak didapat dari Facebook, dari media sosial, dapatnya di tempat kayak ini. Itu ilmu namanya. Masya Allah. Yang kedua, teman dekat, kawan dekat, sahabat dekat. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak kan berkawan nih. Itu sudah karunia Allah. Amin. Yang ketiga apa? Lingkungan, suasana. Kadang-kadang kan begitu. Misalnya contoh kan, kadang-kadang kan orang mungkin nggak ada keinginan untuk haji, tapi gara-gara diundang temannya mau syukuran pergi haji, iya, dia aja udah haji ya. Aduh saya kok udah tahun depan deh. Kenapa? Karena ada suasana. Nah, ini harus dihadirkan, harus diciptakan. Supaya apa? Allah menguatkan. Allah itu berada pada prasangkaan hambanya kepadanya. Kalau kita berprasangka baik-baik, insya Allah. Masya Allah kan, mana Mas Nabi bisa bersama ini. Kenapa? Karena ibu bapak semua baik-baik. Beliau bilang tadi, cerita sama saya, tadi kami berdua ngobrol tadi. Beliau cerita ini. Kenapa? Akrab, beliau seneng. Kenapa? Karena ini Masya Allah ini baik-baik semua katanya. Alhamdulillah. Beradab semua, terpelajar semua, enak. Apalagi makanannya katanya. Masya Allah. Terima kasih. Gitu Bu. Ya. Tapi tolong ada Pokoknya Ibu makanannya ya, jangan ini ya. pernah Pokoknya khawatir asal. apa yang Ibu lakukan itu. Yang Asal bisa. sudah maksimal, insya Allah. Rasa. Serahkan sama Masuk. Allah. Amin. Rabbana taqabbal minna Amin, innaka amin ya rabbal alamin. antas samiul alim wa tub Antas alaina innaka antat tawwabur rahim. Itu doanya. Kalau kalau kita selesai sholat, apa yang pertama kita baca? Selesai sholat. Berapa kali? Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kenapa? Karena pasti ada yang kurang. Pasti ada yang nggak pas. Pasti ada yang nggak benar. Pasti ada yang tadi kemana-mana pikirannya. Minta ampun. Makanya minta ampun sama Allah. Itu saja Allah bilang kata, udah saya ampuni. Apalagi kita duduk begini nih, di majelis begini, Ya sambil Allah. mengingat kebesaran Allah, malaikat turun doain kita. Tadi itu kata Quran tadi kan, sesungguhnya orang yang mengatakan Tuhan kami Allah, dia istiqomah. Apa janji Allah? Tatanazzal. Kalau tanazzal itu sekali turun. Kalau tatanazzal naik turun gantian. Wow. Jadi malaikat tuh naik turun gantian. Masya Allah. Jangan dibayangkan malaikat itu yang 10 yang kita hafal itu, mulai dari Jibril sampai Israel, bukan itu saja. Malaikat itu Ribuan, jutaan, jutaan, miliaran, bukan jutaan lagi, miliaran. miliaran. Mungkin triliunan. Karena Raqib Atid saja itu nama kan. Bukan orangnya, bukan makhluknya, bukan. Itu namanya. Karena yang mendampingi Pak Tom, mendampingi saya beda-beda. Dan bukan satu, bukan dua. Berjuta-juta, beribu-ribu, bermiliar-miliar. Yang namanya ini turun gantian doain kita sampai Masya Allah. setan protes. Oh, Hei, malaikat,
Itu kan kawan saya biasa nongkrong, biarin. Ya ampun. Tapi kan dosanya banyak, biarin, Allah ampun. Tapi dosanya selangit, biarin. Mau 7 lapis langit pun gak apa-apa, diampuni oleh Allah. Maka sering-sering begini, sering-sering duduk, sering-sering cerita. Kalau misalnya nggak ada ustadz nggak apa-apa, baca buku satu, baca 1-2 lembar, baca, ingat. Baca 1-2 hadis, baca 1-2 ayat, ingat. Kenapa? Karena di sana Allah turunkan apa? Allah masukkan ke hati-hati kita. Supaya apa tadi? Terpaut, terangkai, tergabung. Supaya cie cahaya Islam Eropa. Ya kan? Makanya jangan ceke-ceke, Yo. ya. Jangan sampili karyang. Yo. Apa itu? Jangan pelit, medit, bakhil. Bakhil, bakhil. Nah, orang yang pelit, medit, bakhil, sampili karyang itu kalau berdoa cuma untuk dirinya. Masih boleh berdoa, Masya Allah. Kalau nggak bisa Makanya- berdoa gimana? Doanya minimal. Doanya apa? Allahumma gfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Enggak hafal. Ya Allah, ampuni dosa saudara-saudara saya kaum muslimin ya Allah. Semuanya. Yang beriman, yang laki, yang perempuan, yang tua, yang muda, yang sudah meninggal, yang belum lahir, yang belum, semuanya ya Allah ampuni. Apa kejanjian tadi? Semakin banyak kita doakan orang, semakin banyak Allah buat orang lain doa kita. Oh, Masya Allah. Ya itu yang afdolnya itu sebelum kita berdoa untuk diri kita sendiri, kita lebih baik mendoakan yang lainnya dulu. Lain dulu. Doa kita belakangan. Jadi doa dulu tuntas dulu yang lain, minimal tadi kan Allahumma fil muslimin wal mu'minat wal mu'minin wal mu'minat, baru doa itu sendiri. Ya Allah, ini ya Allah itu sebut, sampaikan. Gak usah khawatir mau pakai bahasa Indonesia, mau pakai bahasa Minang, mau bahasa Jawa, mau bahasa Belanda, mau bahasa Jerman, mau bahasa Tunis, terserah. Berdoalah semau kita, sesuka kita. Allah itu senang diminta. Kalau hambanya sudah mulai malas minta, Allah marah. Ini sombongnya orang kata begitu. Kalau Allah sudah marah, Nggak malu kalau minta sama Allah. Minta justru malu itu mintanya sama manusia. Kamu emangnya bawa palu? Oh sorry. Justru sering-sering minta